Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Rodia. Sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya nih Bu Siti, katanya hari ini kan mau coaching ya kan? Iya. Jadi ini kan yang yang apa ya? Di bagian coaching itu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya kan? Seperti presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Nah ini kira-kira di bagian mana nih yang mau Ibu kembangkan ini? Saya pengennya Bu, yang saya kembangkan di sini mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ada dua gitu ya yang mau dikembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah kalau dinilai nih dalam memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif tadi, kalau dinilai dari angka 1 sampai angka 4 ini, sekarang posisi Bu Siti ini dinilai berapa ini kira-kira? Berbeda ini ya Bu penilaiannya. Jadi mungkin kalau di memberikan pertanyaan bobot mungkin saya masih berada di dua, ya dua lah begitu. Tapi pada saat mendengarkan aktif mungkin saya bisa berada di posisi 3. Jadi bisa 2 bisa 3 begitu Bu, antara dua itulah, 2 dan 3. Oke, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu menilai ada di angka 2 di pertanyaan berbobot tadi ya? Iya Bu. Kemudian mendengarkan aktif sudah di angka 3 itu, kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Uh, Gini, kalau di posisi 3 tadi mendengarkan aktif itu ya kan Bu, saya di posisi 3 yang saya sudah punya itu begini Bu. Ketika ada seseorang itu melakukan bercerita kepada saya bisa menangkap begitu apa yang dikatakannya, kemudian saya gampang berkonsentrasi begitu mendengarkan seseorang itu ketika berbicara sama saya. Nah, kadang kalau yang masalah pertanyaan berbobot begitu ya Bu ya, saya masih di posisi 2 menurut saya. Kadang saya suka gitu bertanya yang tidak sesuai dengan, kadang mau lari dari yang dia uh, jawab begitu, atau misalnya seharusnya tidak boleh mengatakan pertanyaan mengapa, saya memberikan pertanyaan mengapa, tapi kan seharusnya bagaimana atau apa begitu yang pertanyaannya bagus. Nah di situ saya kurangnya Bu. Oh, begitu ya Bu Siti ya. Iya. Jadi kira-kira nih setelah melakukan coaching nanti, pengen Ibu dapat nilai berapa nih dari angka 1 sampai angka 4 tadi? Kalau saya ditanya, yang pastinya saya pengen nilai sempurna Bu, nilai 4. Pasti saya pengennya seperti itu. Karena yang namanya sudah kita lakukan berarti kita pengen punya nilai yang sempurna. Kita sudah melakukan maksimal, masa kita mau dapat nilai tidak sempurna begitu. Jadi saya pengennya dapat poin atau di skala 4. Oke, mudah-mudahan nanti dapat nilai 4 lah ya untuk Siti dalam mendengarkan aktifnya, kemudian membuat pertanyaan berbobotnya juga. Nah juga yang mau kita perhatikan di sini Bu Siti, ketika kita melakukan coaching itu ada alurnya yang harus kita perhatikan. Seperti yang sudah kita pahami ya, ada alur cerita namanya, ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi, kemudian pula tanggung jawabnya gitu. Sudah paham kan kira-kira Bu Siti tentang itu? Insya Allah paham Ibu. Oke, kalau begitu kita nanti saya akan melihat Ibu coaching. Kemudian nanti setelah Ibu selesai coaching, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Ibu siap. Oke, silakan Tolong nih. di ini ya Bu. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang tidak baik, tolong dikasih tahu ya Bu ya. Oke, oke. Nah, kalau begitu silakan Ibu dimulai coachingnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Rodia. Kita mulai coaching hari ini. Oke.
Bismillah. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ya Allah, ketemu lagi ya Bu setelah kemarin Ibu nelpon saya ya. Iya Bu. Ya, apa kabar Bu? Sehat Bu. Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibuku. Ya Allah, nggak nyangka bisa ketemu tatap maya begini yang tadinya cuma dari telepon-teleponan ya Bu ya. Iya. Iya Bu ya. Oke, jadi Bu, apa masalah kita hari ini yang kemarin katanya pengen coaching gitu Bu? Saya pengen di coaching lah sama Ibu. Nah, oke kita mulai. Apa masalahnya Bu? Sebenarnya Bu nggak ada masalah yang riwah istilahnya ya kan, yang berat-berat. Istilahnya pengen cerita-cerita aja ini Bu, cerita-cerita, sharing. Mana tahu dari cerita kita ini bisa menghasilkan sesuatu. Permasalahan dari sebuah permasalahan yang masih dilema di dalam diri saya mungkin ya kan Bu. Jadi saya perlu teman cerita. Makanya kemarin saya telepon Ibu Siti Sundari, ada waktu apa enggak? Nah, Ibu bilang ada sedikit. Nah, jadi disinilah saya punya kesempatan. Tak mana tahu cerita-cerita dapat tercerahkan gitu ya Bu ya. Pencerahan ide gitu ya Bu ya. Dapat ide dari masalah yang tidak seberapa ini ya kan Bu. Oke Ibu. Oke Bu. Gini, karena tadi Ibu pengen katanya hanya cerita permasalahan yang tidak seberapa ini ya kan, ingin mencari ide, mudah-mudahan obrolan kita hari ini Bu mendapatkan ide segar buat Ibu yang bisa bermanfaat buat kita juga, buat saya, buat Ibu, begitu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan lah Bu, masalah yang saya pikirkan ini bisa memiliki jalan keluar dari kita. Amin ya Allah. Jadi Bu, kira-kira dari obrolan kita hari ini, gitu ya kan? Apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Tujuannya begitu Bu? Mungkin saya cerita masalahnya dulu ya. Oh boleh ya Bu ya. Tadi saya tanya masalahnya, katanya masalahnya sulit gitu. Saya lupa saya Pak. Nah, masalahnya dulu lah. Iya. Tanya masalah apa itu Bu? Gitu saya ngomong masalahnya. Oke. Masalah saya Bu cuma di sekolah saya itu dan saya berperan masih kita berperan ya kan, berperan melewati segala program di sekolah, program kedepannya. Di sini kan saya sudah menjadi CGP istilahnya. Jadi saya kalau masalah siswa, masalah guru sudah biasa bagi saya. Tapi mungkin saya masih bingung, di mana bingung saya itu untuk menghadapi program nanti di semester depan. Semester genap. gitu ya Bu? Ya, semester genap. Posisi saya sekarang sudah menjadi CGP dan tidak akan mungkin program saya sama seperti program saya sebelum menjadi CGP, baik menjalankan rutinitas saya sebagai guru matematika maupun sebagai rekan sejawat antara guru yang lainnya. Di sini saya masih dilema. Program saya ke depan itu apa? Apakah harus sama seperti
persiapan pembelajaran untuk tahun depan begitu ya Bu, untuk semester Iya, depan. seperti itulah Bu Li kira-kiranya. Iya, persiapannya apa ya yang akan saya lakukan begitu ya Bu ya. Iya, masih dilema loh. Iya, sebelum kita lanjut Ibu mencari ide-ide yang terbaik menurut Ibu, ya kan? Sebelum kita lanjut nih, tujuan kita ini apa Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Dari obrolan kita ini timbul gitu ide dari saya, apa yang harus saya lakukan untuk semester genap nanti, dan program apa yang mau saya jalankan untuk guru-guru saya nanti, untuk guru-guru nanti gitu. Karena kan di sini saya di sekolah juga bertindak sebagai guru-guru ya kan Bu ya. Jadi selain seorang guru saya juga menjabat sebagai kurikulum. Jadi setidaknya saya tahu program untuk kedepannya itu apa gitu untuk guru-guru, dan bagaimana saya cara mengajar di kelas. Itulah saya tujuan yang ingin saya capai. Oke, berarti ingin mendapatkan ide, mendapatkan program lah gitu ya Bu. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya, apa sih indikator Ibu ketika Ibu kan gini, ketika Ibu membuat program, berarti kan Ibu punya indikator, punya ukuran. Apa sih itu? Apa ya? Oh, guru di sekolah tuh begini, siswa di sekolah tuh begini, itu kan termasuk indikator. Nah, apa sih indikatornya begitu? Ketika Ibu ingin membuat program ini, Yang pertama saya lihat siswa dulu ya Bu, siswa dulu, karena sekarang kan berangkat dari siswa. Siswa di sekolah kami bisa dibilang kreatif. Jadi dan juga kalau dibilang siswa di sekolah kami selain kreatif juga dibilang aktif dalam segala hal. Jadi kalau gurunya mungkin ya, kalau dilihat dari sisi negatifnya, gurunya kurang motivasi sepertinya. Kalau yang saya lihat ya Bu, di sekolah saya kurang motivasi, kurang juga wawasan bisa dibilang. Mungkin selama ini di sekolah kami kan termasuk sekolah di kampung ya kan Bu, bukan di kota. Jadi mungkin mereka hanya melihat yang ada di lingkungan mereka saja mungkin ya. Jadi wawasannya tidak terlalu berkembang lah mungkin. Berarti indikatornya kalau untuk siswa, karena siswa ini kreatif, kemudian aktif dalam segala hal, berarti bagaimana sih program Ibu ke depannya untuk siswa-siswa yang aktif dan kreatif, begitu ya Bu ya? Ya. Indikator ya kan Bu ya? Oke. Kita lanjut ya Bu. Ini kita mendapatkan ide nih biar gampang ditanya dulu indikatornya, tujuannya, begitu ya Bu. Nah, lalu Bu, sehubungan dengan indikator tadi gitu ya Bu ya. Kemudian kalau kita tarik dari skala 1 sampai 10 begitu kan Bu. Ketika ingin mencapai sebuah tujuan atau indikator tersebut, jika 0 itu belum mencapai sesuatu dan ketika 10 itu sudah mencapai sesuatu, itu berada di posisi berapa? Mungkin terlalu dasar lah, minimal. Kenapa saya bilang 5 ya kan? Saya lihat guru di sekolah saya yang melakukan sesuatu dia sifatnya nggak konsisten. Jadi mereka selalu tidak konsisten atas perbuatan yang sudah dilakukan.
hanya sebatas perintah saja, sudah besok tidak dilakukan lagi. Oke. Jadi rentang itu hanya sampai 5 lah seperti itu. Cuma 5 berarti ya Bu? Dari penjelasan Ibu ini cuma 5 lah ya. Jadi Bu, begini, kalau tadi Ibu bilang kan karena mereka kurang kreatif, kurang inovatif, begitu ya kan Bu? Ya, kayaknya kalau tidak ada perintah tidak akan dikerjakan, begitu dikerjakan. Contohnya seperti apa? Misalnya, mereka tidak inovatif di dalam hal apa? Apakah dalam proses pembelajaran atau yang lain-lain? Gini Bu, dalam kalau saya lihat, saya perhatikan, kebetulan kan saya ini sebagai guru ya kan, sering memperhatikan cara mengajar mereka, cara mereka memberikan materi ke anak. Walaupun saya sebelumnya belum berani menentukan untuk pihaknya, selama ini saya hanya memperhatikan saja dari kejauhan tanpa disadari mereka. Saya perhatikan mereka memberikan pembelajaran, misalnya memberikan pembelajaran di dalam kelas. Mereka hanya memakai sistem konvensional. Oke. Mereka yang bergerak sendiri, siswa hanya disuruh mendengarkan apa yang dibilang mereka. Sedangkan di dalam pembelajaran yang menarik itu kita harus mengaktifkan siswa, bukan kita yang aktif, tapi siswa yang aktif. Berulang kali sudah saya beri contoh, tapi memang tidak saya sifatnya tidak mau mengejas mereka. Saya hanya memberi contoh seperti ini loh, jadi anak tidak bosan, anak kita punya kompetensi, anak kita bisa aktif seperti itu. Jadi dari itulah contoh kecilnya aja seperti itu Bu. Itu contoh kecilnya dari pembelajaran ya kan. Sedangkan dari sosialnya Bu, saya perhatikan, saya memberi di dalam komunitas praktisi ada istilah di sekolah kami, kita sudah sepakat anak tidak dibolehkan pegang HP di waktu ujian ya kan. Tidak boleh pegang HP, dipukul HP, tetapi 1 hari saja. Hari berikutnya sudah tidak lagi. Jadi kalau begitu kan Bu, tadi kan Ibu bilang Ibu di skala 5 gitu ya kan? Iya. Bagaimana lah, ide-ide apa yang ingin Ibu buat untuk meningkatkan skala Ibu? Mungkin saya kepinginnya sampai 8, 9, 10 gitu Ya, ya. bagus Bu. Jadi dari cerita kita tadi tuh Bu, saya timbul ide dari saya untuk program saya ke depan. Bagaimana kalau saya melakukan sosialisasi untuk guru ya kan? Bagaimana caranya memberikan pembelajaran untuk anak. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya pengennya memberikan pembelajaran itu untuk guru ya kan, untuk melakukan sosialisasi. Tentunya saya akan minta izin dulu sama kepala sekolah bagaimana program saya ke depan. Saya akan sosialisasi
setiap jam pembelajaran saya bisa memakai infocus sehingga anak itu bisa melihat langsung dari ini media langsung. Selama ini kan kami hanya membuat media sendiri sama anak-anak untuk matematika. Mungkin seperti itu Bu, biar menarik dan menyenangkan untuk anak-anak. Untuk kedepannya. Berarti ingin melakukan sosialisasi gitu ya Bu kepada guru, kemudian ingin membuat pembelajaran yang menggunakan IT. Ada lagi yang lain? Kalau yang lainnya mungkin saya akan mungkin saya akan melihat dulu lah sumber daya dari sumber yang saya lihat dari lingkungan sekolah saya. Saya yang bisa dimanfaatkan gitu. Karena kan selama ini kan saya memang kurang koordinasi sama bagian peralatan. Apa yang kita punya, apa yang kita punya, saya itu belum sampai di situ saya komunikasinya sama bagian apa perlengkapan gitu. Mungkin saya itu dulu yang saya akan cari tahu, baru setelah itu saya akan susun program untuk guru maupun untuk siswa. Mungkin itu yang bakalan saya lakukan. Bagus sekali sebenarnya, sudah bagus ide-ide yang ibu ciptakan, kemudian mudah-mudahan di semester depan bisa terlaksana begitu ya kan Bu ya. Amin Bu, amin. Kemudian Bu, kira-kira kalau boleh saya tahu, adakah yang bisa membantu ibu begitu di sekolah? Gitu? Adakah dukungan-dukungan dari kawan ibu, kawan sejawat atau siapa yang bisa membantu ibu dalam melaksanakan program? Sebenarnya ada Bu, ada sebenarnya. Yang pertama ya tadi itu bagian prasarana ya kan Bu. Karena ada bagian prasarana, dia bisa membantu saya apa-apa saja yang saya butuhkan ya kan. Yang kedua ada kawan CGP yang lain, satu komunitas sama saya, mungkin dia bisa saling membantu dan selama ini juga dia yang membantu saya dalam mengatasi hal-hal yang di bawah nalar saya istilahnya ya kan Bu. Dan yang ketiga mungkin dukungan dari kepala sekolah sudah pasti ya kan Bu, itulah yang bisa membantu saya. Dan saya juga bagian kesiswaan mungkin bisa membantu saya juga untuk mengatasi anak-anak ini, kegiatan-kegiatannya, mungkin itulah yang bisa membantu saya. Oke Bu, sebenarnya sudah ada dukungan, kemudian tinggal menjalankan programnya. Nah, jadi Bu, begini, dari hasil obrolan kita hari ini yang sudah menimbulkan ide-ide baru gitu ya kan Bu, Ibu menimbulkan ide baru untuk program Ibu ke depannya gitu. Jadi bagaimana Bu, kalau saya ingin tahu progres yang sudah Ibu lakukan begitu, berhasil tidak? Jadi bagaimana? Saya pengen tahu nih begitu, bagaimana sih progres yang sudah dilakukan Ibu Santi, berhasil atau tidak? Begitu. Kalau kita lihat dari kondisi sekolah saya dan rencana-rencana tadi kita laksanakan dengan baik sesuai pada rencananya, mungkin nanti itu bisa kita lihat di awal semester ya kan Bu, di awal semester mungkin 50 sampai 60% mungkin bisa terlaksana, kan tidak mungkin langsung 100% ya kan, mungkin bisa langsung terlaksana. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi itu saya masih bunek ya kan, nggak tahu ya kan. Jadi sekarang saya sudah terpikir, oh kan ada ini yang bantu, nanti ada ini bisa saya masukkan program. Mungkin seperti itulah Bu, 60 sampai 70% bisa terlaksana dengan bagus. Oke, berarti nanti kita ngobrol lagi itu di awal semester gitu Bu? Iya, bisa Bu, bisa nanti Ibu saya calling ya kan, kayak mana hasilnya ya kan Bu ya. Jadi saya kan pengen tahu nih progres yang sudah Ibu buat berhasil atau tidak. Jadi saya tunggu ya Bu di awal semester ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Satu lagi nih yang mau saya tanya nih. Ada
Iya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah coaching sama saya nih? Seperti yang saya bilang tadi, Bu, pertamanya bunek saya apalah ya pertama kali yang mau saya lakukan. Sekarang saya sudah tahu pertama kali saya harus melakukan apa, ini harus gimana, ini harus gimana. Jadi saya sekarang sudah lebih lega untuk menyusun program saya, dimulai dari mana, saya sudah tahu. Oke, baiklah Ibu. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya Ibu ya, buat Ibu dan juga buat saya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di awal semester tahun depan ya Ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Ibu Santi. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu. Oke, akhirnya selesai coachingnya ya kan? Alhamdulillah ya. Nah, setelah Ibu tadi melakukan coaching, nah saya mau nanya, apa kira-kira yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini itu Bu, senang gitu ya Bu. Kemudian saya antusias sebenarnya Bu pada saat melakukan coaching ini, karena gini, awalnya saya memang masih belum paham gitu mengenai coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang setelah saya melihat contoh atau apa, ternyata coaching itu kayak kita konsultasi begitu, kayak kita menceritakan mencari solusi tapi mendapatkan ide begitu Bu. Jadi yang saya ngerasa antusias, ternyata saya juga bisa melakukan coaching begitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi nih, setelah Ibu melakukan coaching, kira-kira kalau Ibu menilai sendiri nih, Ibu ketika tadi coaching, jadi kompetensi yang tadi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan itu sudah di angka berapa ya? Kalau yang tadi saya sebagai pendengar aktif masih di angka kedua, nah ini pasti meningkat Bu pastinya begitu. Jadi kenapa saya bilang meningkat? Apa yang telah dijelaskan atau dijawab oleh coaching, saya bertanya kembali begitu. Jadi tidak hanya terpaku oleh satu pertanyaan begitu ya Bu, ya kan Bu. Kemudian kalau di sini memberikan pertanyaan yang berbobot, meningkat juga Bu. Saya harus pede, pasti saya bilang saya meningkat. Saya berada di posisi 4 begitu. Oke, iya. Kira-kira boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu, saya terima kalau ini sifatnya membangun buat saya Ibu. Oke, tadi saya sudah melihat ya, Ibu itu sudah bagus ya melakukan coachingnya dari tujuan dengan sabar menunggu coachingnya ngomong yang panjang lebar gitu. Saya kayak tadi coachnya udah pengen nyamber gitu, coachingnya banyak aja yang mau diapain. Ternyata Ibu ini bisa bisa menghilangkan asumsi judgement gitu kan, terus memperkirakan coachingnya menyambung gitu kan, itu sudah baik. Tirtanya juga sudah berjalan saya lihat. Kalau saya boleh menilai ini, Ibu itu sudah mendapatkan nilai 4. Alhamdulillah Bu. Terbukti sendiri dari coachingnya itu, walaupun nanti tanpa ditanya dia udah greget pengen ngomongin gitu, aku punya ide ini sih ya gitu, aku maunya begini gitu. Nah itu yang saya tangkap. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Siti setelah saya sampaikan hasil dari capaian Ibu tadi? Senang yang pastinya Bu, senang karena emang saya bilang saya sebenarnya nggak menyangka begitu saya bisa melakukan coaching gitu. Saya nggak menyangka karena memang selama ini saya tidak pernah melakukan coaching kepada seseorang. Kalaupun melakukan coaching mungkin kita bilang bukan coaching, paling kayak konseling begitu Bu. Jadi, makanya ternyata saya bisa dengan seperti Bu bilang, saya dapat poin 4, saya dapat nilai 4. Wah, saya senang sekali Bu pastinya. Oke, semoga nanti kalau misalnya jadi coach lagi ini di lain masalah, Ibu bisa lebih meningkatkan kompetensinya ya kan? Iya Bu. Karena mungkin waktunya sudah habis ini Bu ya, bentar lagi azan maghrib ya kan? Kita akhiri aja ya kan perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu.